berdasarkan layar. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Masih tetap semangat kan ya Bapak Ibu semua? Oke, eh, pertama-tama kita eh, ketemu dalam sesi sharing nih terkait. Oke, kita ketemu dalam sesi sharing terkait melaksanakan pembayaran transaksi fixed income. Oke, thank you Bapak Ibu udah hadir dalam sesi sharing hari ini. Pertama-tama kita perkenalan dulu karena ada pepatah nih Pak Bapak Ibu. Kalau misalnya kita tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Tommy Budiman. Saya akan membawakan sesi sharing hari ini. Saya kelahiran Jakarta 9 Februari 91. Nah, sebentar lagi saya ulang tahun yang udah ke sekian puluh tahunnya. Oke, saya ini ada di bidang fixed income di PT Bank Sentral Asia Tbk. Sekian perkenalan dari saya. Mungkin kita bergantian perkenalan dari Bapak Ibu, biar kita semakin akrab. Boleh dari Bu Sofi terlebih dahulu. Setelah itu, Bu Sofi silakan menunjuk rekan yang lain. Oke, terima kasih atas perkenalannya. Kita lanjut. Nah, sebelum kita memulai sesi sharing pagi hari ini, Bapak Ibu, ada beberapa poin yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu yang lain. Pertama, oke, kalau misalnya nih ada kondisi darurat, kayak misalnya gempa bumi atau atau kebakaran, Bapak Ibu dapat memperhatikan pintu darurat yang terletak di sebelah kiri dan sebelah kanan Bapak Ibu. Nah, setelah kita keluar melalui pintu darurat tersebut, Bapak Ibu perhatikan ada aba-aba. Nanti kita akan berkumpul pada titik kumpul yang telah disediakan. Nah, untuk titik kumpul gedung ini ada di parkiran sebelah kanan, di tempat keluar mobil. Nah, Bapak Ibu, untuk mendukung sesi sharing ini agar lebih bermanfaat, dimohon kehadirannya tepat waktu nih Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita sudah break, nanti tolong hadir tepat waktu agar kita dapat menyelesaikan sesi sharing ini dengan lebih bermanfaat. Nah, dan untuk mendukung juga, mohon silent gadget yang Bapak Ibu bawa, baik itu handphone maupun tablet ataupun gadget-gadget lainnya. Dan kita juga diharapkan dapat menjaga kebersihan pada area ini. Dan untuk toilet kita ada di luar ruangan sebelah kiri ya Bapak Ibu. Oke. Nah, sesi sharing hari pagi ini kita akan terkait melaksanakan pembayaran transaksi fixed income. Ini ada di SKKNI nomor 178 tahun 2022 dengan kode unitnya sekian. Nah, melaksanakan pembayaran transaksi fixed income Bapak Ibu. Apa sih tujuannya? Why? Kenapa kita harus melaksanakan pembayaran transaksi fixed income? Nah, setelah mengikuti pelatihan ini, Bapak Ibu nih, teman-teman semua, diharapkan dapat menjelaskan dan mampu mempraktekkan melaksanakan pembayaran transaksi fixed income nih Bapak Ibu secara teliti, disiplin, dan bertanggung jawab. Oke. Nah, selama sesi sharing ini nih Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan atau ada Bapak Ibu yang kepikiran mau menambahkan sesuatu, silakan ya Bapak Ibu. Please welcome. Kita di sini punya sharing Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada yang mau bertanya atau ada yang mau menambahkan, silakan. Nah, untuk konteks variabelnya nih Bapak Ibu, unit kompetensi ini berlaku untuk melaksanakan pembayaran transaksi fixed income nih Bapak Ibu. Jadi sesuai dengan judul yang tadi di awal, sharing telah hari ini lebih menekankan pada transaksi fixed income ini Bapak Ibu. Nah, dalam menjalankan transaksi fixed income pasti ada perlu peralatan dan bahan untuk mendukung. Nah, peralatannya terdiri dari pertama pasti ada aplikasi sistem treasury Bapak Ibu. Nah, untuk aplikasi sistem treasury yang digunakan apa? Nah, kita menggunakan namanya aplikasi Murex. Nah, kedua, ada aplikasi sistem pembayaran. Untuk aplikasi sistem pembayaran yang sudah Bapak Ibu familiar, ada namanya SKN, Sistem Clearing Nasional, ada RTGS, ada BIFAS. Nah, begitu, kita juga ada namanya mesin pengolah data Bapak Ibu. Untuk mesin pengolah data ini, data-data yang dihasilkan dari transaksi fixed income itu perlu diolah Bapak Ibu, sehingga menghasilkan beberapa report. Nah, dan untuk mendukung komunikasi yang lancar antar anggota, maka kita butuhkan
namanya alat komunikasi Bapak Ibu. Nah, dalam konteks ini, alat komunikasi yang biasa kita gunakan bisa berbasis Teams, bisa berbasis Webex. Nah, kita juga membutuhkan alat itu Bapak Ibu dan alat cetaknya berupa printer. Nah, untuk bahannya itu kita ada dua Oke. di dalam transaksi fixed income Bapak Ibu. Ada deal slip sama konfirmasi transaksi. Konfirmasi transaksi ini itu dari dua sisi Bapak Ibu. Bisa dari kita maupun dari sisi nasabah. Nah, sampai sini nih Bapak Ibu. Kira-kira apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Bu Sofi. Silakan bertanya. Oke, pertanyaan bagus Bu Sofi. Kira-kira dari teman-teman yang lain, Bapak Ibu yang lain, ada yang mau mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Sofi? Oh, silakan Bapak Henchan. Oke, terima kasih atas jawabannya Bapak Henchan. Ya, betul yang disampaikan oleh Bapak Henchan. Untuk konfirmasi dan transaksi terkait transaksi fixed income nih Bapak Ibu, itu tetap diperlukan dari sisi nasabah karena sesuai dengan Code of Conduct yang berlaku secara nasional di Indonesia Bapak Ibu. Jadi, setiap kali dealer melakukan deal, itu perlu mengirimkan konfirmasi dari dua sisi Bu, Bapak Ibu. Oke, sampai di sini ada yang kira-kira mau bertanya lagi Bapak Ibu? Kalau misalnya belum ada, kita lanjut ya. Oke, untuk sikap kerja yang mendukung dalam transaksi fixed income ini ada tiga Bapak Ibu. Secara garis besar yaitu bertanggung jawab, kita harus juga disiplin dan teliti Bapak Ibu. Nah, aspek kritis dalam menjalankan transaksi fixed income ini, pertama, ya kita ada diperlukan ketelitian, keakuratan, dan patuh nih Bapak Ibu terhadap semua aturan yang berlaku. Kayak contohnya ada peraturan Bank Indonesia, peraturan OJK, dalam melaksanakan pembayaran transaksi fixed income Bapak Ibu. Nah, setelah itu kita juga perlu menyusun laporan secara cermat dan tepat nih Bapak Ibu. Karena laporan-laporan ini akan digunakan dalam contoh manajemen dalam mengambil keputusan Bapak Ibu. Oke, lanjut. Nah, pengetahuan keterampilan yang dibutuhkan apa aja Bapak Ibu? Pertama, ada pengetahuan keterampilan terkait surat berharga Bapak Ibu. Karena kan kita spesifik membahas transaksi fixed income ya. Begitu, kita juga harus mengetahui nih ciri-ciri mengenai surat berharganya Bapak Ibu dan fungsi dari surat berharganya. Oke, pengertian surat berharga Bapak Ibu. Surat berharga itu simpelnya surat yang memiliki suatu nilai. Nah, surat itu dokumen. Dokumen yang diterbitkan oleh suatu pihak tertentu Bapak Ibu untuk memenuhi kewajiban pembayaran uang. Oke. Nah, dokumen atau surat berharga yang diterbitkan itu dapat digunakan sebagai alat pembayaran bagi pihak pemegangnya. Jadi Bapak Ibu misal nih, contoh Tommy menerbitkan surat berharga. Tommy menerbitkan surat atau dokumen. Nah, Tommy akan melelang nih Bapak Ibu. Melelang ke Sofi, melelang ke Bapak Henca, melelang ke Bu Yosefin. Nah, kira-kira siapa yang mau membeli surat berharga yang Tommy sudah terbitkan Bapak Ibu? Nah, kalau misalnya nih, contoh Bu Yosefin mau membeli, nah, Tommy ini berjanji pada saat jatuh tempo, Tommy akan membayarkan sejumlah nominal yang udah dibeli sama Bu Yosefin beserta dengan imbal hasil bunganya, Bapak Ibu. Nah, selain itu, fungsi utama dari surat berharga itu dokumen legitimasi Bapak Ibu yang memberikan petunjuk kepada pemegang surat atau dianggap memiliki kewenangan tertentu. Nah, ciri-ciri surat berharganya nih Bapak Ibu. Pertama, pasti dong ada memuat nama dan identitas yang jelas. Setelah itu, dia berbentuk dokumennya tertulis Bapak Ibu. Nah, berisi perintah atau janji pembayaran. Pada saat jatuh tempo, dia akan membayarkan sejumlah uang tersebut. Nah, terdapat tanggal jatuh tempo nih Bapak Ibu dan tanggal waktu pembayaran sesuai dengan skema yang telah ditentukan nih Bapak Ibu di awal. Bisa mau 3 tahun, 10 tahun, atau 20 tahun. Terus memiliki tanda tangan nih Bapak Ibu dari pihak yang ditempatkan di atas materai. Dalam hal ini, ada yang tahu kita menggunakan materai berapa? Ya, silakan Bu Yosefin. Ya, benar. Kita menggunakan materai 10.000 ya Bapak Ibu. Sesuai dengan regulasi yang berlaku sekarang. Terus perlu mencantumkan nama individu atau pihak yang bertanggung jawab nih Bapak Ibu atas pembayaran, serta menyertakan tanggal dan tempat pembuatan surat nih Bapak Ibu. Oke, selanjutnya nih Bapak Ibu, kita akan membahas mengenai fungsi dari surat berharga.
Fungsi dari surat berharga ini apa? Yaitu sebagai pembawa hak nih. Eh, hak kita menerbitkan suatu hak akan membayar pada saat jatuh tempo. Nah, surat berharga itu kita akan serahkan ke orang tersebut. Nah, dia membawa hak, dia akan menerima pengembalian pembayaran dana dari issuer atau penerbitnya Bapak Ibu. Nah, surat berharga itu juga sebagai alat pembayaran dan bukti hak tagih nih Bapak Ibu. Pada saat jatuh tempo, dia berhak menagih kepada issuernya untuk membayarkan sesuai perjanjian di awal Bapak Ibu. Nah, oke, selanjutnya kita membahas mengenai keterampilan dan sikap kerja. Nah, keterampilan dan sikap kerja dibutuhkan apa nih Bapak Ibu? Yaitu kita perlu mengoperasikan nih, keterampilan mengoperasikan aplikasi sistem yang digunakan nih Bapak Ibu dalam pelaksanaan pembayaran atau penyelesaian transaksi fixed income. Tentu perlu dilakukan secara teliti, disiplin, dan bertanggung jawab nih Bapak Ibu. Kita harus dapat mempertanggungjawabkan setiap langkah yang kita lakukan. Dan kita perlu melakukan nih Bapak Ibu, komunikasi dan koordinasi yang jelas nih Bapak Ibu. Baik secara internal maupun eksternal. Secara teliti, disiplin, dan bertanggung jawab. Nah, sampai sini nih Bapak Ibu. Kira-kira apakah ada pertanyaan? Silakan. Oh ya, silakan Bu Rani. Oke, pertanyaan yang bagus Bu Rani. Kira-kira dari Bapak Ibu yang lain ada yang mau mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Rani? Ya, silakan Bu Pandan. Oke, jawaban yang bagus Bu Pandan. Nah, kira-kira dari jawaban Bu Pandan ada pertanyaan tambahan Bu Rani? Atau ada yang masih kurang? Oke, sudah cukup jelas ya Bu Rani. Oke, kita bisa lanjut ke selanjutnya. Kita latihan nih Bapak Ibu. Nah, kita dari sharing dari awal sudah sharing nih terkait surat berharga, fungsinya, ciri-cirinya. Kita coba nih membedakan nih Bapak Ibu. Membedakan mana yang masuk kriteria surat berharga, mana yang tidak masuk dalam kriteria surat berharga Bapak Ibu. Oke. Nah, oke, Bapak Ibu, kita sudah latihan nih Bapak Ibu dan hasilnya sudah sangat memuaskan nih Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah sangat-sangat bisa diyakini bisa melakukan transaksi surat berharga Bapak Ibu. Nah, oke, kita ada summary. Nah, aplikasi sistem yang digunakan dalam pelaksanaan pembayaran atau penyelesaian transaksi fixed income itu perlu dioperasikan secara teliti, disiplin, dan bertanggung jawab nih Bapak Ibu. Nah, komunikasi dan koordinasi yang baik internal maupun eksternal dilakukan secara teliti, disiplin, dan bertanggung jawab Bapak Ibu. Nah, kita akan melakukan evaluasi nih Bapak Ibu. Jadi kan Bapak Ibu sudah mengikuti runtutan acara kita, sharing kita dari pagi ini. Pertama kita sudah menjelaskan mengenai definisinya, begitu ada ciri-cirinya, ada fungsinya. Nah, sekarang Bapak Ibu tolong jelaskan fungsi dari sebuah harga. Dan setelah menjelaskan fungsi sebuah harga, Bapak Ibu tolong membuatkan mapping transaksi sebuah harga dari awal dealer melakukan deal sampai dengan proses pembayaran di Bapak Ibu. Oke, evaluasinya membutuhkan waktu sekitar 30 menit Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya sudah selesai, silakan tunjuk tangan. Oke, akhir kata dari saya, terima kasih Bapak Ibu sudah join dalam sesi sharing pagi ini. Nah, sedikit quotes dari saya ada dari guru besar Mahatma Gandhi, yaitu learn is if you will live forever, live like you will die tomorrow. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat pagi.